Jadi waktu gue umur 33, Iya. gue berpikir, waduh gue mesti bisnis nih. 33 itu waktu yang pas, kenapa? Gue hitung 30, 33, 34, 35 plus 5 tahun 40. Iya. Cocok tuh. Gue putuskan untuk full bisnis. Karena kalau kita mulainya di umur 40 atau 44, Yes. mulai Iya. nggak kuat sama yang muda-muda. Betul. Kan umur kan terus bertambah, tenaga terus berkurang, ya kan? Iya. Halo sahabat Rose, balik lagi di Property Talk by Rose Latukonsina. Nah, kali ini kita mau bahas apa ya? Habis gila gue di samping cowok ganteng dan artis hits dengan segala ceritanya. Ya habis kalau kita search ceritanya banyak loh ya. Jadi kita bareng artis hits. Aku mesti nanya dulu panggilannya apa, tapi now he's an entrepreneur ya. Mari kita perkenalkan Bang Okan Cornel. Kabar Aku sehat ya? Jogetmu. Ya. Luar biasa loh. Ini keturunan Chinese and Turkey ya. Chinese, Turki, Indonesia, jadi bulenya bule potan. Wah, Aduh berat ini. iya kan? Kenapa lahir di Jerman? Supaya paspornya keren. Lahir Hannover. Aduh berat Ya kayak. nggak tahu kan? Bule kampung kan? Nah, itu. Tapi beda kamu tuh mukanya nggak gini loh. Oh, gitu ya? Iya, ini tuh bener-bener kelihatan intelek banget Ini, gitu. ini. Ya kan, apalagi tadi waktu masuk ke kompleknya di Green Andara, ya nasi ke tempatnya Sultannya Raffi Ahmad. Wih. Wah, itu bener levelnya gitu loh. Jadi Kita mah kecipratan aja. usah aja. Ini sebelahan ya, Boy. Aja. Oke, keren banget. Nah, kita mau banyak tanya-tanya mengenai aktivitasnya dan bisnisnya pastinya ya. So, sekarang mungkin kita pengen tanya langsung aja sebagai pimpinan dari perusahaan apa dan bergerak di bidang apa? Nah, Mangga. Iya, jadi saya ini penjual kasur keliling. Wih, Nah, itu deh. biasanya menurunkan untuk menaikkan mutu ya. Iya, enggak loh. Oke. Lo apa namanya? Kita harus merendah Oke. supaya profitnya kencang. Oke, amin. Sukses. Oke, jadi gue ini bergerak di bidang manufaktur kasur. Manufaktur. Ya, dengan brand ada Yukata. Yukat. Oh, ini Yukata. Yukata juga apa? Ya dong. Gitu. Jadi Yukata ini kurang lebih sudah bergerak di tahun ke-9. Wow. Ya, meskipun mengalami kebakaran di 6 bulan pertama. Oh, Begitu wow. buka 6 bulan 8 bulan pertama jadi sesuatu hal yang menggemparkan, tapi kata orang Hong Shui, Yes, betul. kata kalau ada musibah itu tanda akan di-upgrade. Yes, Itu dia, ya kan? mindset itu Ya, ya. terbukti. Oh, wow. Terbukti Oke. sekarang gara-gara kebakar, Ya. malah pabriknya sudah ISO, malah jadi rapi, Sangat jadi ada hikmahnya. Wow. Gitu, jadi produk kasur lah. Kode kasur. Jadi seorang pimpinan salah satu furnish properti lah ya, kasur ya. Kasur. Ya. Namanya Yukat. Langsung dicek-cek ya. Yukata Indonesia. Yukata Indonesia. Yukata Indonesia, betul. Nah, ini yang agak-agak gimana, tapi jangan baper. Apa karena orderan sepi jadi entrepreneur? Orderan sepi, oke. Maaf. Jadi informasi aja nih, Oke. informasi doang. Saya ada menolak 9 judul sinetron. Ya. Since when? Dari selama ini ada aja tawaran-tawaran, Oke. ada aja, pasti masih ada yang info, dan Hah? yang terakhir saya ada mau ditawarin syuting 2 bulan di Bali. Terakhir ini apa maksudnya? Kapan Masih- ago ya? Oh my Ini God. kemarin nih. Iya baru. Rencana syuting Januari Hah? di Bali. Hah? Tapi karena problemnya adalah kalau misalnya saya syuting yang emang tiap hari begitu, repotnya di usaha, Oke. di bisnisnya jadi ribet gitu loh. Ya kan, jadi emang kemarin tawarannya syutingnya stripping. Ya kan? Kalau stripping tuh setahu aku tuh yang kayak all day Tiap 24 hours hari, kan. tayang tiap hari. Yes. Jadi syuting hari ini buat besok. Itu masalahnya karena kan kebetulan kan kalau misalnya gua hanya brand ambassador itu enak kan, karena Oke. pekerjaannya modeling aja. Tapi kalau Iya. kita kan emang kita menjalankan satu perusahaan, ada branding. Iya. Jadi kalau kita ngambil judul yang stripping, yang syuting setiap hari, terus apa kabar
kerjaan kita kan. Betul. Jadi Entrepreneur. paling pernah dulu syuting kayak FTV. FTV itu yang cuma syuting 4 hari jadi. Oke. Itu masih oke selama nggak mengganggu pekerjaan utama. Iya. Jadi emang syukurnya mereka masih mempercayai kita, tapi karena emang kerjaan ya gue nolaknya juga secara ada reasonable-nya. Sorry ya nggak bisa, bukannya sombong atau nggak mau, tapi emang waktunya ini repot gitu. Luar Karena kan biasa. kita lagi ekspansi, kita lagi inovasi ya kan. Jadi kita mesti fokus, gue orangnya harus fokus at one thing. Yes. Kalau misalnya kerja ambil beberapa berantakan. Gitu. Tapi bukan berarti gue nggak akan mau, bukan. Oke. Karena kangen syuting. Oke, di depan Betul. gitu ya. Emang nggak bisa kita pungkiri, dunia entertainment itu kan sifatnya adalah momentum. Oke. Ya kan? It is unstable business. Oke. Ya kan? Once you go up, you go up high. Oke. Once you go down, And then? go down all the way. Oh, Iya kan? That's the problem that I don't want to have like that. Yes. So, waktu umur 33, And now you are? 44. Oh, 44. And he's very handsome. You should sit next to me, ya. Jadi waktu gue umur 33, gue berpikir, waduh gue mesti bisnis nih ya. Tapi kalau bisnis ini yang paling cepat merintis usaha sampai di titik aman at least 5 years. Yes. Untuk merintis usaha ya, any kind of business, 5 years kita harus kasih waktu untuk fondasi spektor. Benar, culture-nya juga terbentuk kan. 33 itu waktu yang pas. Kenapa? Gue hitung 35 plus 5 tahun 40. Cocok tuh. Gue putuskan untuk full bisnis. Karena kalau kita mulainya di umur 40 atau 44, mulai nggak kuat sama yang muda-muda. Betul. Kan umur kan terus bertambah, tenaga terus berkurang, ya kan? Dan zaman terus berubah. Jadi emang memutuskan satu momentum itu emang nggak gampang. Betul. Tapi karena kita didikannya bisnis itu is so stable, meskipun dia landai, tapi pasti. Oke. Begini kayak jantung kita yang nggak jelas kan, roller coaster gitu. Tapi kalau bisnis nggak begitu high banget, tapi stabil. Bisnis ya. Yes. Nah, bentar. Ketika momentum memutuskan dari artis diturunkan dan langsung jebret masuk entrepreneur, ini ada momentum kejadian tertentu atau ada mindset atau ada yang ngasih saran atau ini keturunan? Jadi gitu. Kebetulan ya, di saat gue memutuskan untuk berbisnis, itu bukannya gue lagi sepijap. Nah, itu lagi tinggi-tinggi nama aku tahu justru itu kan kamu juga kayaknya lagi on the top of everything ya. Mereknya juga ini, terus lagi mantan si anu gitu. Jadi lagi berprestasi banget. Exactly. Tapi kan gue orangnya begitu, maksudnya momentum. Ya gue emang lebih suka bisnis, gue lebih suka berusaha dan mencari hal-hal yang bisa kreasi. Karena menurut gue, seberapa rajinnya kita, seberapa mau suksesnya kita. Kalau di bidang entertainment kan, kita rajin nih, gue mau syuting, gue mau kasih yang terbaik, tapi nggak ada judul, gimana ceritanya? Oh, karena itu tergantung dari orang lain juga. Tapi kalau kita punya bisnis, kita mau kaya, kita mau sukses, kita kerja keras. Betul. Jadi semua kontrol di kita kalau kita punya usaha sendiri. Kreativitas, kualitas, waktu yang full timer di bisnis sendiri. Gitu loh. Jadi kenapa sampai hari ini beberapa PH-PH masih mempercaya atau mau itu karena apa? Gue maintain my name. Yes, that's Jadi once I do a job, I do it well. I have the responsible, I will finish it well. Jadi itu yang nama yang gua taruh di dunia perbisnisan atau di dunia hiburan ini. They know when they say Okan is commitment. Commit gitu loh. Commit gitu karena gua kalau kerja tuh selalu profesional. Betul. Nggak telat, ya kan. Terus juga on time. Terus kualitas syuting juga kita jaga, kita berikan yang terbaik gitu loh. Jadi itu yang gue jaga banget. Makanya di luaran people know about me gitu loh. Gue orang yang fokus. Branding. Gitu. Yes, branding. Branding. Makanya
Begitu gue syuting, gue jaga nama supaya apa? Karena gue tahu one day I will be a businessman. Oke. Nah itu bisa gue pakai untuk mempermudah untuk memperkenalkan usaha yang gue jalan. Exactly. So kalau aku ngelihatnya Bang Okan ya, panggilannya Bang Okan. Bang itu boleh. Dimarahin nanti. Nah, aku ngelihatnya dari Bang Okan tuh he has a goal ya. Yeah. Jadi dan di waktu 33 tahun itu seseorang itu punya goal. Yeah. Dan goal itu dia yakini meskipun dia berjuang shifting, dia tahu mesti dimulai dari awal, dia tetap growth mindset, apalagi 6 bulan sempat kebakaran, tetap diteruskan because you believe in your goal. And you know you're gonna have to dream to come true because you are focusing on your job, which is entrepreneur. Jadi kalau misal orang bilang entrepreneur itu nanti kayak roller coaster dan Bang Okan membuktikan. That's life. Oke. That's life. That's life. Yeah. Maksudnya gini, ini yang menarik tuh di luar sana tuh rata-rata kalau dia dalam satu pekerjaan dia sudah tinggi, dia nggak akan berani shifting. Justru pada saat dia bust di situ, and then dia shifting, aku harus ngelakuin sesuatu yang lebih baik gitu. Karena ini menurut aku ini amazing ya. Aku nggak tahu nih cerita ini bahwa mungkin one of a kind menurut aku ya. Jadi pada saat justru tinggi, and you do something gitu loh. Wow, that's amazing. Nah, Bala melakukan masuk ke Yukata ini ya. And why kasur? And why Yukata? Oke. Jadi gue punya partner namanya Herman. Itu partner itu udah lebih dari saudara. Blood for blood ibaratnya. Jadi benar-benar dekat banget. Tapi cowok kan? Cowok. Cowok. Jadi kita ini ya selama itu kita mau bisnis bareng. Apa aja? Jadi before Yukata. Yukata ya. 2 years before itu kita lagi mau bikin mie lah, mau bikin empek-empek lah, bisnis apa gitu. Cuman nggak hoki. Terus begitu nggak hoki, satu hari gue dapet judul sinetron, ada yang panjang namanya Muslimah, yang sama Titi Kamal itu 9 bulan gue off, gue nggak ketemu dia karena gue syuting. Itu di umur berapa tuh yang itu? 34. Ya itu pas momen itu. Pas momen. Ya. Padahal nggak ketemu nih ya? Nggak ketemu. Tapi kan telepon komunikasi terus. Karena hobi sama waktu itu Matahari Davidson. Hobi-hobinya mau sama. Otomotif. Nah, jadi waktu itu kita mau coba usaha apa ya, nggak tahu nih gitu loh. Akhirnya kalau si Herman ini partner gua ini dia emang main di dunia foam, material spring bednya. Materialnya. Jadi dijual ke spring bed isi dalamnya. Ya, tapi dia nggak punya brand. Nah, satu hari kita ngobrol, bro. Masa lu nggak ada brand sih? Kita harus punya brand sendiri karena gue ajak saudara aja kita ngobrol. Iya. Bilang iya sih, tapi gue nggak bisa sendiri. Ya, disitulah ya. Kita syutingan. Duit ini daripada kemana-mana, gue cikin. Gitu loh. Betul. Terus, nah, kenapa kasur? Kenapa spring bed? Satu. Gue itu kalau mau do something, didikan almarhum bokap gue adalah if you wanna do something, if you wanna do business, try to be a translator. Try to be a beginner, a leader. The first of something. Yes, jangan restoran. Udah banyak. Restoran, fashion, jual kopi, jual otomotif. Udah ada. Iya. Selebriti jualan begituan. Ada. Iya. Itu loh. Nah, ditambah lagi adalah about 18 years, gue sudah menjalankan pola hidup sehat, healthy living. Like what? Like gym, makanan, gue jaga kesehatan gue. Pantas aku lihat. Nah, kasur ini masih satu garis dengan kesehatan. Kasur ini adalah asal muasal kita bisa produktif dari pagi sampai malam, tergantung seberapa baik kita tidur pada malam hari. That's it, betul. Keren banget. Betul. Jadi orang banyak yang underestimate kasur. Setelah gua terjun, emak-emak kalau lagi pameran spring bed nih, kalau suka datang, they tend to buy the cheapest mattress yang ada di sana. Iya. Normally seperti itu. Kita ini orangnya kalau beli barang suka yang murah. Yang murah, diskon gede. Makes sense. Oke. Iya, buyers. Tapi murah ini mereka nggak pikirkan kualitas. Iya. Ada berapa yang pokoknya saya mau murah titik. Jadi gue selalu bilang, beli harga murah itu perlu. Harga itu harus kita pertimbangkan. Betul. Tapi tolong tetap pertimbangkan kualitasnya.
Kenapa kasur banyak tipenya? Ya. Kenapa matras banyak tipenya? Karena apa? Tubuh kita beda-beda. Okay. Ada yang sakit tulang belakang, ada yang pernah kecelakaan dan apa-apa. Iya. Terus kenapa sih beli tempat tidur itu penting? Iya. Nah, inilah motonya adalah begini. Ya. Tempat tidur itu satu-satunya cara kita berterima kasih kepada tubuh kita yang telah bekerja untuk diri kita sendiri dan memberikan hasil untuk kita. One day, ya. Jadi bagaimana kita berterima kasih kepada tubuh kita? Iya. Memberikan tempat istirahat yang berkualitas pada malam hari. Itu yang tubuh kita perlu. Itu aja. Wow, terus keren banget. Jangan dari pagi sampai malam kita bekerja keras. Kita menggempleng badan kita untuk kerja. Ya, udah kasih uang, tapi malam-malam tidurnya di kasur yang nggak berkualitas. Oke. Iya kan, it's unfair. Iya, unfair. Jadi produktivitas, kualitas kita begitu dari pagi sampai malam, kadang-kadang kita suka lemes, kadang-kadang leher suka sakit, kadang-kadang nggak mood. Tanpa kita sadari itu karena tidur di tempat yang tidak sesuai dengan tubuh kita. Kualitas hidup menurun jadinya. Yes. Jadi sakit tulang belakang atau apapun yang berhubungan dengan tubuh, sebenarnya pemakaian spring bed, kasur yang kurang cocok jangka panjang. Jadi kesalahan ini sebenarnya kayak aset juga ya. Jadi tidur di tempat tidur yang salah bukan berarti besok sakit. Oke. 5 years, 10 years, 15 years. Wow. Iya. Itu yang edukasi itu yang gue mau sampaikan kepada pengguna kasur. Yes. Sekarang ini. Disitulah Yukata comes. Jadi Yukata itu ada purpose-nya ya. Yes, gitu. Ada visi dan misi. Ada visi misinya dan itu memang penting banget buat sahabat terus yang pengen mendirikan sebuah perusahaan. Bayangkan sekelas artis saja yang sudah tahu bakal brandingnya nih tanpa sesuatu fondasi yang terlampau jelas. Kayaknya semua orang juga tahu, oh itu kan punyanya Okan segala macam, kayak it's not gonna be a very big problem ya. Tapi tetap memikirkan vision mission ya, culture-nya, purpose-nya. Jadi it's not all about money, tapi bagaimana memberikan purpose untuk community ya. Sekarang ini orang sudah pinter. Ya. Kedua adalah informasi sangat terbuka sekali, sangat expose by medsos. Jadi sekarang dulu satu produk yang dipegang sama artis pasti jalan. Ya, betul itu ya maksud aku. Produk yang dipegang sama artis kalau nggak bagus kualitasnya, just one time buy. Cuman hitungan berapa bulan selesai. Jadi sekarang ini they don't care about who you are. Kalau barang nggak berkualitas, nggak berinovasi, nggak berkompet, they will leave. Oke, kita stop dulu di situ ya. Jadi ini udah bicara produknya udah mikirin purpose-nya, fungsinya tuh bener banget ketika bilang gue udah seharian pakai badan gue untuk ngelakuin dan bekerja menghasilkan kehidupan gitu. Masa dia nggak dikasih tempat yang layak sih, tidur yang enak? Karena ternyata itu menentukan bagaimana jangka panjang kehidupan kita. Kan nggak lucu kalau kita bilang 1 tahun tuh digeber-geber bagus, tapi tahun kedua justru business owner-nya yang letoy, leadernya nggak bisa kerja gara-gara mungkin tidurnya dia yang kita pikir mungkin karena faktor usia, tapi ternyata cuma faktor tidur yang nggak benar. Harus jaga. Gitu. Wow, dan pernah juga sih aku mendengar dokter di Singapura bilang it's not just about olahraga ataupun makanan, tapi ternyata the quality of your sleep itu akan menentukan sangat penting. Anda terhindar dari cancer atau enggak. Yes, sangat penting. Itu ternyata, one of them. Ya, karena betul, kita kerja ya hampir 5 tahun, 10 tahun, duit banyak, 1 miliar, 1 triliun. Iya, betul. Begitu sudah kaya, begitu lu sudah ada umur, sakit, it's all gone. Selesai, benar. Health is priceless. Yes, priceless. Ini penting. Dan menjadi pricing banget kalau sakit. Nah, tapi kalau nggak sakit kayaknya nggak dihargain ya. Iya, makanya sekarang ini moto hidup gua adalah mencegah daripada mengobati. Oke, itu pegangan hidup gua. Mencegah daripada mengobati, dan one of it gunakan Yukata Indonesia sebagai kasur Anda. Masuk Peko. Sekarang kalau dalam bisnis kita udah tahu produknya udah oke banget. Purpose-nya udah oke, sudah tahu untuk jangka panjang. Nah, sekarang nih problematika
bagaimana cara menjual. Karena sahabat Rose nggak cuma di properti, apalagi ini juga kan salah satu furnish properti, kita bisa ngambil banyak insight nih. Menghadapi, wah apalagi sekarang nih udah tahu dong pasti ada istilahnya penjualan lewat TikTok mau di ya. Kemudian manusia sekarang 60% adalah generasi Z dengan segala cara berpikirnya dia beda sama generasi papa kita gitu ya. Nah, jadi bagaimana seorang pimpinan dari Yukata Indonesia yang memiliki produk kasur yang produknya udah oke banget menjualnya ke market yang kondisinya saat ini.